Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 51. Situasi di aula sama cerobohnya dengan semangkuk bubur. Semua siswa bertarung dan menghindar sebaik mungkin, tetapi jumlah kelelawar yang banyak segera membuat mereka lelah. Mereka dipenuhi dengan bekas luka berdarah dari cakar dan gigi kelelawar, dan selip kristal di dada mereka bersinar dengan cahaya merah setiap kali mereka dipukul. Hanya beberapa siswa yang lebih kuat yang memiliki pikiran untuk bergabung, dan mereka hanya menderita kerugian kecil. Sementara semua orang sibuk melawan kelelawar, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada 3 siluet berkelap-kelip di samping, dengan santai menghindari kelelawar saat mereka mengobrol tentang yang lain. Hahaha, lihat orang itu, wajahnya hampir robek. Sial, itu sial, wajahnya rusak, mungkin menjadi trauma psikologis yang buruk di masa depan. Kasihan, petik 2,2. Ketiganya menonton dengan simpati, dan juga sedikit menyesal karena mereka lupa membawa makanan ringan. Dengan mengunyah biji melon, Liluo tiba-tiba menatap Yulang, mengerutkan kening. Bisakah kamu tidak mendekat? Ini menjijikkan tahu. Dia memegang tangan Liluo dengan erat, dan juga terus mendekat. Bau asam keringat sangat menjijikkan. Yulang mengoceh, kamu orang jahat. Bagaimana jika kamu tiba-tiba membuangku? Oleh sebab itu aku harus memegangmu erat-erat. Liluo tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena Yulang menyembunyikan informasi tentang dia, dia akan benar-benar mengusirnya. Saudara Luo, apakah ini bukan pertunjukan yang sempurna? Aku merasa ini pantas mendapatkan nilai penuh. Senyum Zhao Kuo tidak bisa disembunyikan lagi. Li Luo mengangguk. Mereka telah menghindari semua serangan kelelawar. Dalam hal poin, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ketiganya santai dan menonton. Setelah sekitar setengah jam, kelelawar tampaknya mengikuti perintah tak terlihat dan berbalik, berbondong-bondong kembali ke dua lubang hitam yang menganga di langit-langit. Ternyata ujian pertama sudah selesai. Banyak siswa yang berdarah dan babak belur tersungkur ke lantai. Dari atas, cahaya kristal bersinar, melewati setiap siswa. Mereka melihat angka mulai muncul di slip kristal mereka. Oh, aku punya skor dasar, 46 poin. Aku punya 50 di sini. Sial, hanya 20 untukku. Petik 2,2. Campuran perayaan dan kesedihan terdengar melalui aula. Di tengah-tengah emosi yang campur aduk ini ada Liluo, Zhao Kuo, dan Yulang yang benar-benar hancur. Slip kristal mereka menunjukkan skor 0. Bagaimana mungkin? Rahang Zhao Kuo jatuh. Kita dengan sempurna menghindari kelelawar bersayap 4. Yulang berteriak marah, merasa tertipu. Li Luo merenungkannya sejenak. Mungkinkah seni bayangan air itu terlalu bagus, dan bahkan menghalangi cahaya? Jadi kita diabaikan. Zhao Kuo membeku. Mungkinkah? Apakah seni bayangan air benar-benar sekuat itu? Sepertinya cahaya pencarian itu tidak mengenai kita sama sekali. Yulang setuju setelah mengingat momen itu. Ketiganya saling memandang, masih putus asa. Siapa yang mengira bahwa ini akan menjadi hasilnya? Mereka telah dengan sabar menunggu perbedaan tanda penuh mereka, tetapi mereka telah bersembunyi dengan sangat baik sehingga sekarang mereka dibiarkan dengan 0. Itu keterlaluan. Aku tidak akan menerimanya. Aku akan mengeluh. Ini kesalahan mereka. Yulang meledak. Li Luo memalingkan wajahnya sambil berpikir. Jika kita pergi sekarang, kita akan kehilangan ujian sepenuhnya. Lupakan saja. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, skor dasar hanya untuk pertempuran kecil. Dan masih ada satu ronde lagi kan? Yulang sedikit tenang mendengar ini, mereda dengan gumaman marah di bawah napasnya. Li Luo menghilangkan seni bayangan air, dan ketiganya muncul. Banyak yang menoleh ke arah mereka pada kilatan cahaya, dan ada ekspresi terkejut di sekitar untuk melihat 3 angka 0. Bahkan yang terburuk selain mereka memiliki beberapa poin yang menyedihkan. Itu seburuk yang didapat. Tidak ada orang lain yang mendapatkan 0. Apa yang telah dilakukan ketiganya? Tawa terkikik segera terdengar di seberang aula. Mereka bertiga menerimanya dengan tenang. Mereka sudah selesai di sini, jadi mereka bergerak cepat menuju pintu kayu yang baru saja terbuka di ujung lain aula. Sial, mereka telah tertawa terbahak-bahak beberapa saat yang lalu, dan sekarang meja telah berbalik pada mereka. Nasib adalah roda yang berubah-ubah. Saat ketiganya beralih ke tahap berikutnya, ada keributan di kaki Gunung Roh Putih juga. Karena di dinding kristal besar, angka-angka melompat, dan nama-nama muncul satu demi satu. Semua mata tertuju padanya,
dan seruan serta napas terengah-engah bisa terdengar secara berkala. Angka-angka melonjak beberapa saat, dan akhirnya berhenti. Mereka yang berada di atas memiliki skor penuh 100. Itu adalah skor maksimum dari uji coba ini. Tidak mengherankan, Lu Qinger, Si Huang, dan beberapa lainnya semuanya berada di peringkat teratas. Banyak pasang mata terus memindai daftar ke bawah. Tiba-tiba, seseorang menghela nafas. Di bagian bawah ada 3 skor aneh. Bahkan yang terburuk di antara siswa memiliki 1 poin, poin partisipasi 0 belum pernah terlihat. Karena itu, 3 angka 0 ini segera membuat para penonton gempar. Apalagi saat melihat ketiga nama tersebut. Akademi Southwind, Li Luo. Bukankah itu tuan muda keluarga Luolan? Dia memiliki reputasi yang cukup baik di Provinsi Tiansu. Bagaimana dia bisa jatuh ke 0? Apa yang sedang terjadi? Hei, angka 0-nya bukan milik tuan muda kan? Bibir Cherry Kei terbuka karena terkejut melihat skor yang mencolok. Yan Lingqing mengerutkan kening. Siapa lagi di Akademi Southwind yang bernama Li Luo selain dia? Bagaimana bisa 0? Kei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang terjadi? Yan Lingqing mengangkat bahu. Bagaimana aku tahu? Tapi itu tidak masalah. 2 putaran ini hanya untuk poin dasar. Penentuan sebenarnya adalah pertandingan eliminasi nanti. Dengan kesal Yan Lingqing berkata, tuan muda ini benar-benar tahu bagaimana membuat orang lain khawatir. Di dalam paviliun pusat, Dekan Tua, Gubernur Si, dan Mentor Anli juga terkejut oleh 3 perolehan angka 0. Gubernur Si tersenyum. Dekan Tua, siswa Southwindmu benar-benar sesuatu yang istimewa. Dekan Tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat ketiga nama itu. Dia merasakan awal sakit kepala. Apa yang dilakukan ketiga kepala peniti itu? Mereka memalukan. Karena kesal, dia mengabaikan ejekan gubernur. Ini baru putaran pertama. Itu tidak masalah. Namun, dia berharap ketiga bocah itu akan merubahnya di kesempatan berikutnya. Atau apakah mereka pikir dia terlalu tua untuk mengalahkan akal sehat mereka? Ketika ketiganya berjalan keluar dari aula yang tertutup pohon, pemandangan di depan mereka berubah drastis. Itu adalah hutan yang menyeramkan dan suram dengan pohon-pohon besar yang berdiri tegak. Cabang-cabang gelap cukup lebat untuk menyembunyikan langit dan memberi seseorang firasat. Li Luo dan yang lainnya melihat sekeliling mereka dan dengan cepat melihat dinding kristal di depan mereka. Ini jelas baru. Kata-kata yang samar-samar bersinar mengalir melintasi dinding kristal. Ketika mereka membacanya, wajah mereka berubah serius. Tahap ini adalah tentang memanen buah wajah spektral. Jenis tanaman khusus yang dikenal sebagai iblis merambat wajah spektral tumbuh di hutan yang gelap. Ia memiliki sifat agresif, kejam dan suka mencekik setiap bentuk kehidupan yang mendekatinya. Itu akan mengubur zombie di akarnya dan memakan daging untuk memberi makan dirinya sendiri. Setelah iblis merambat wajah spektral matang, ia akan menghasilkan buah wajah spektral. Tujuan putaran kedua adalah untuk mendapatkan buah wajah spektral. Mereka yang mendapatkannya akan diberikan poin dasar. Iblis merambat wajah spektral tidak mudah untuk dihadapi. Iblis merambat ditutupi dengan duri beracun dan merupakan musuh yang kejam. Berbicara secara realistis, bahkan pengguna resonansi kelas 8 akan kesulitan untuk mengambil buah wajah spektral saja, kata Zhao Kuo cemas. Yulang membeku di tengah langkah, aku sarankan kita bertiga bergandengan tangan dan mendapatkan buah wajah spektral. Bagaimana menurutmu? Kamu tampak di ambang putus asa. Jangan biarkan kami menghentikanmu, dengus Li Luo. Sedikit malu, Yulang membantahnya. Mustahil, kita baru saja melewati hidup dan mati bersama. Li Luo menggelengkan kepalanya. Musang ini sulit dipercaya. Namun, dia tidak menolak saran Yulang. Meskipun dia mungkin tidak bisa mendapatkan buah wajah spektral sendiri, memiliki lebih banyak orang mungkin bisa membantu. Jika banyak tangan yang membuat pekerjaan lebih ringan, mengapa tidak? Ayo pergi, kata Li Luo. Dia memimpin jalan lebih dalam ke hutan yang gelap, dengan Yulang dan Zhao Kuo mengikuti dari belakang. Ketiganya berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Beberapa lusin menit kemudian, mereka mendengar gangguan jauh di sebelah kanan. Ketiganya saling memandang dan kemudian maju dengan pemahaman diam-diam. Membelah semak-semak, mereka melihat ada pohon hitam besar di petak berlumpur tepat di depan. Sebuah pohon merambat hitam melingkar di sekitar pohon, penuh dengan duri hitam. Itu meronta-ronta dan berputar seperti bayangan piton, dengan kekuatan yang cukup untuk menghasilkan suara siulan. Raut wajah seram bisa samar-samar terlihat pada kulit kasar batang kasar.
Itu membuat mereka gelisah. Iblis merambat wajah spektral. Namun, sudah ada sekitar 6 atau 7 sosok di sekitarnya. Jelas, mereka telah bergabung melawannya. Pancaran kekuatan resonansi terbang di udara saat mereka melawan iblis merambat wajah spektral. Pohon ivy yang jahat memberikan pertarungan sebanding dengan yang diterimanya, tanaman beracun itu terus-menerus melibas dengan kekuatan yang menakutkan, dan seringkali mendapat balasan dengan keluhan yang menyedihkan. Suaranya memprihatinkan. Yulang menatap mereka. Orang-orang ini hanya berada di sekitar tahap segel ke-6. Bahkan dengan pengepungan ini, mereka masih kalah dengan iblis merambat. Setiap kali sulur-sulur itu mengenai mereka, retakan seperti cambuk yang memuakkan mengirimkan tusukan ketakutan ke kulit kepala mereka hanya dengan mendengarkan. Suara ini mengingatkan kembali pada tongkat yang digunakan orang tua mereka untuk memukuli mereka. Hanya dalam waktu singkat, kelompok itu terluka parah dan melarikan diri dalam keadaan mengenaskan. Untungnya, jangkauan serangan dari iblis merambat terbatas, jika tidak, mereka akan kacau. Ketiganya menggelengkan kepala setelah menyaksikan situasi yang buruk. Masalah yang cukup pelik, kata Zhao Kuo cemas. Meskipun mereka lebih kuat dari grup sebelumnya, tetap saja tidak akan mudah untuk melewati pertahanan yang merepotkan untuk mendapatkan buah wajah spektral. Yulang, kamu pergi mengujinya, kata Li Luo setelah berpikir sejenak. Yulang menarik wajah panjang. Apa? Kenapa aku? Kamu pengguna resonansi angin. Kamu yang tercepat. Siapa lagi? Li Luo mendengus. Karena tidak memiliki respons yang baik, Yulang menggerutu dan berjalan dengan susah payah. Kekuatan resonansi hijaunya melonjak untuk membungkus tubuhnya, dia melesat maju seperti kilat, meniup embusan angin di belakangnya. Benar-benar orang tercepat di Akademi Southwind, teriak Zhao Kuo kaget. Li Luo menatap sosok di depan, kabur karena kecepatannya. Orang itu memang cepat, dan jelas bahwa dia telah mencurahkan banyak upaya untuk mengembangkan kecepatan, keputusan yang cerdas. Saat Yulang mendekat dengan cepat, iblis merambat merasakan kehadiran yang masuk, dan tanaman merambat seperti ular mulai merespons. Dia mengelak dengan gesit, tetapi semakin dekat dia, semakin banyak tanaman merambat yang menyerangnya, seolah-olah iblis Ivy merasakan ancaman semakin besar. Kecepatan Yulang melambat dalam menghadapi perlawanan iblis merambat, kesombongannya menghilang. Akhirnya dia memilih mundur. Dengan sekejap, dia dengan aman keluar dari radius serangannya, kembali di samping Li Luo dan Zhao Kuo. Tidak ada harapan. Aku bahkan tidak bisa mendekat, apalagi mendapatkan buah wajah spektral. Yulang terengah-engah dan menyeka keringat yang mengalir dari wajahnya. Sebaliknya, aku pikir itu cukup bisa dicapai. Li Luo tersenyum puas. Kecepatan Yulang telah mendorong iblis merambat wajah spektral ke batas kecepatan serangannya. Selanjutnya, kita akan menyerang bersama-sama. Zhao Kuo, ke depan-depan sebagai ujung tombak. Aku akan mendukungnya untuk menekan serangan frontal dari iblis merambat. Kamu masuk dari sayap untuk mendapatkan buahnya. Ini berarti Zhao Kuo akan menjadi sangat buruk. Zhao Kuo tersenyum masam. Jangan khawatir, semua kulitku keras dan tulang keras. Li Luo mengangguk sebagai tanda terima kasih. Karena mereka bekerja bersama, mereka masing-masing harus membawa kekuatan masing-masing untuk ditanggung. Dia tidak akan membiarkan Zhao Kuo bertahan tanpa menarik bebannya hanya karena dia adalah seorang teman. Zhao Kuo juga tidak akan menerima pilih kasih semacam itu. Baik, Yulang tidak berbicara lagi. Rencana pertempuran sederhana mereka ditata, ketiganya tidak membuang waktu lagi. Li Luo mengeluarkan dua pedang pendeknya, dan Zhao Kuo mengendurkan kapak dari punggungnya. Ayo pergi. Atas perintah Li Luo, Zhao Kuo meraung dan menyerang, tubuhnya yang kuat mengamuk ke arah iblis merambat. Secercah samar kekuatan resonansi perak menutupi dirinya. Saat diaktifkan, resonans beruang peraknya membuat tubuhnya lebih tahan lama dan mengembangkannya dengan signifikan. Iblis merambat segera merespons, sulurnya mengular dengan cepat, bersiul di udara dengan kecepatan mereka. Kapak raksasa Zhao Kuo menyapu hormat yang indah, badai berputar yang menebang semua tanaman merambat yang meluncur ke arahnya. Cairan hijau giok menyembur kemana-mana setelah setiap ayunan. Tiba-tiba, lumpur di bawahnya meledak dan tanaman merambat dari tanah, mengikat tubuh bagian bawah Zhao Kuo. Hampir seketika, seberkas cahaya biru memotong mereka. Dekat di belakang tubuh berotot Zhao Kuo adalah Li Luo, dilingkari dengan kekuatan resonansi birunya sendiri. Kedua pedangnya tidak pernah berhenti, terus-menerus mencari sulur merambat berikutnya yang mencoba mengikat Zhao Kuo. Keduanya terus mendekat ke iblis merambat. Tapi semakin dekat mereka, semakin ganas iblis merambat itu.
Semakin banyak sulur merambat membentang ke arah mereka, masing-masing dicambuk menjadi hiruk-pikuk yang menakutkan. Li Luo mencoba yang terbaik untuk menebasnya, tetapi beberapa tanaman merambat masih berhasil menyerang Zhao Kuo. Dia menggertakkan giginya, tidak mengeluarkan satu suara pun saat garis-garis dalam dan berdarah muncul di dagingnya. Dia mendorong ke depan, langkah lain, dan satu lagi. Yulang, pergi. Mengukur momennya, Li Luo berteriak ke arah samping mereka. Baik, Yulang melesat keluar setelah mendengar perintah itu. Kecepatannya didorong ke maksimum, dia menerkam ke arah buah wajah spektral dalam sekejap sementara iblis merambat disibukkan dengan serangan pasangan itu. Yulang sangat cepat. Dia dekat dengan buah wajah spektral dalam sekejap mata. Tapi saat dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, tanah di kakinya meledak. Seorang asing misterius melesat maju, berniat mengalahkan Yulang hingga berbuah. Persetan, wajah Yulang menegang saat dia bersumpah. Seseorang telah menunggu untuk masuk. Yulang menatap, dengan mata terbelalak, saat hadiahnya hampir dicuri dari bawah hidungnya. Di dekatnya, Li Luo berteriak, Yulang, tutup matamu. Dia mengangkat tangannya, wajahnya muram. Sebuah bola cahaya biru terbentuk di ujung jarinya dan melesat ke depan. Bola cahaya biru meledak di dekat Yulang dan si penyusup, menyelimuti mereka dalam ledakan cahaya yang menyilaukan. Mendengar teriakan Li Luo mengejutkan Yulang. Menutup matanya akan menempatkan dia dalam keadaan yang lebih rentan dari sebelumnya, dengan penyusup di dekat wajahnya. Tetapi mengingat pemahamannya tentang Li Luo, dia menggertakkan rahangnya dan menutup matanya. Saat cahaya menyilaukan meledak, Yulang menghindari efek menyilaukan. Berdasarkan gambaran visual terakhirnya, dia mengulurkan tangan untuk buah wajah spektral. Namun, penyusup itu menerima serangan cahaya penuh. Matanya terbakar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Cahaya terang menghilang dalam sekejap. Buah wajah spektral berada di tangan Yulang. Wajahnya tegang, dia menarik keluar sebilah pedang belati dari lengan bajunya dan mengisi dengan kekuatan resonansi hijau sebelum menusuk dengan kejam ke arah sosok yang berusaha menyelinap. Memahami bahwa mereka telah kalah, penyusup itu mencibir dan melancarkan pukulan. Kekuatan resonansi kuning bergemuruh, bentrok dengan ganas melawan serangan Yulang. Kekuatan resonansi meledak satu sama lain. Penyusup itu hanya sedikit terguncang, sedangkan Yulang dikirim terbang kembali, tergeletak di tanah di dekatnya. Saat Yulang meraihnya, Li Luo dan Zhao Kuo melarikan diri dari radius serangan pohon iblis merambat. Mereka berlari ke sisi Yulang, menatap bayangan di depan. Hehehe, gerakan cepat. Tak percaya aku tidak bisa merebutnya. Orang asing itu tertawa santai. Mereka bisa melihat bahwa itu adalah pemuda bertubuh tinggi dan berbahu lebar, dengan rambut pendek. Tubuhnya yang terukir dengan baik mengumumkan kekuatannya. Ini adalah fisik yang menakutkan. Akademi Ispol. Zhao Kuo melihat liontin kristal di dada lawan mereka. Logo sekolah itu adalah Ispol. Lian Zong dari Akademi Ispol. Dia kedua di Ispol, resonansi tanah tingkat 6, segel ke-8, Yulang langsung mengucapkan. Berkat kompilasi dan penelitiannya, dia sangat familiar dengan siswa elit dari sekolah-sekolah besar. Wajah Li Luo agak netral. Anak-anak Ispol memang suka mencuri barang ya. Sepertinya menurutku karena filsafat pengajaran yang problematis. Aturan tidak menyebutkan tentang mencuri, balas Lian Zong dengan senyum bercanda. Memang, tapi tentu merusak harga dirimu. Kamu menggali tanah begitu lama seperti tikus kecil, tapi kamu masih tangan kosong. Apakah kamu frustrasi? Ejek Li Luo. Kelicikan di wajah Lian Zong lenyap. Dia memang bersembunyi untuk waktu yang lama. Dia begitu yakin bahwa ini sudah pasti berhasil, bahkan sudah menyiapkan beberapa ejekan pilihan. Tapi Li Luo bereaksi dengan sangat cepat untuk membalikkan keadaan. Li Luo, aku meremehkanmu. Sekarang mata Lian Zong tertuju padanya. Dia tertawa mengabaikan. Tapi ini bukan apa-apa. Tidak perlu sombong. Maksudmu sekarang kamu memperhatikanku. Mau bagaimana lagi? Bos mengirim kabar bahwa dia terlalu sibuk untuk berurusan denganmu, jadi dia meminta kami untuk menghiburmu, kata Lian Zong dengan senyum sinis. Si Huang, Li Luo menyelidiki. Tidak ada gunanya bertarung di sini. Tidak ada poin yang didapat. Namun, setelah tahap ini, aku akan datang mencarimu ketika eliminasi dimulai, kata Lian Zong. Matanya menyapu Zhao Kuo dan Yulang. Jika kalian berdua tahu ke arah mana angin bertiup, menjauhlah darinya. Bos telah memerintahkan semua siswa Ispol untuk mengincarnya. Tidak ada yang lain selain masalah di sisinya.
Zhao Kuo balas menatapnya. Tidak sabar menunggumu para anjing Ispul datang dan memberikan kami poin gratis di atas piring. Yulang menggoyangkan pedang pendek di tangannya dan berkata dengan nada serius, Li Luo dan aku terikat dalam hidup dan mati, kita pergi sedalam laut. Aku tidak akan pernah meninggalkannya, kecuali kamu punya uang. Membosankan. Sesuai keinginanmu. Lian Zong menggelengkan kepalanya dan pergi, menghilang ke dalam hutan yang gelap. Hei, setidaknya beri aku uang untuk bekerja. Kita bisa bernegosiasi. Yulang memanggil dengan tergesa-gesa. Dia hampir mengejar, tetapi Li Luo menahannya. Tidak ada gunanya berselisih dengannya di sini. Juga tidak bisa mendapatkan poinnya. Sial, itu tidak masuk akal, gerutu Yulang. Mereka tidak yakin apakah dia marah tentang penyergapan, atau kurangnya harga yang diminta. Zhao Kuo menoleh ke Li Luo dengan ekspresi khawatir. Saudara Luo, jika anak-anak Ispul benar-benar mengejarmu, mari kita kumpulkan tim kita sendiri. Jika mereka tidak membawa pasukan sendiri, mereka akan kewalahan. Jangan terburu-buru. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Li Luo masih terlihat tenang. Jelas, Si Huang masih tidak menganggapnya serius, mengirim antek-antek seperti Lian Zong. Tetapi jika itu yang dia inginkan, itu akan seperti menyerang anjing dengan roti daging, semua memberi dan tidak menerima. Tunggu, itu tidak benar. Dia bukan anjing. Yah, rampasan kita. Yulang mengulurkan buah wajah spektral. Berikan pada Zhao Kuo dulu. Dia paling banyak menderita. Li Luo tertawa. Zhao Kuo masih dipenuhi luka berdarah, pemandangan yang menyedihkan. Tapi semua lukanya fisik, dan tubuhnya yang kokoh akan segera pulih sendiri. Zhao Kuo tidak berkomentar, mengulurkan tangan untuk mengambil buah wajah spektral. Bagaimanapun, dia akan membantu Li Luo dan Yulang mendapatkan buah wajah spektral mereka sendiri. Dia merobek buah wajah spektral dengan tangannya, mengeluarkan inti di dalamnya. Dia meremasnya sampai setetes cairan hijau jatuh ke medali kristal di dadanya dan diserap. Poin pada medali kristalnya langsung melonjak menjadi 100. Ayo pergi mencari buah kedua, kata Li Luo. Keduanya melanjutkan. Dalam 1 jam berikutnya, ketiganya berhasil menemukan 2 iblis merambat lagi. Mengulangi taktik mereka, mereka bisa mendapatkan 2 buah wajah spektral lagi tanpa gangguan. Baik Li Luo dan Yulang mencapai 100 poin juga. Sekarang setelah mereka semua selesai dengan tugas, tidak ada gunanya mendapatkan buah lagi. Ketiganya segera menuju babak eliminasi ketiga tanpa penundaan. Kaki Gunung Roh Putih. Dinding kristal terus-menerus berkilauan dengan pembaruan. Banyak yang menonton klip adegan dengan penuh minat. Papan peringkat dipenuhi dengan peringkat penuh, mencapai 200 poin. Tentu saja, termasuk Lu Qinger dan Si Huang. Ada 2 cuplikan yang sangat sensasional di dinding kristal. Pertama adalah Lu Qinger. Dia berdiri dengan santai di atas iblis merambat wajah spektral ranting yang menjengkelkan sepenuhnya terbungkus dalam es. Rambut panjangnya berkibar bebas, tubuh lentur dan wajah menawan, pemandangan ini adalah deklarasi pesona pengakuan siswa tertinggi di Akademi Southwind. Adegan kedua adalah Si Huang, senyum di wajahnya dan buah di tangan. Di belakangnya, pohon iblis merambat itu hitam dan berasap, masih berdesis dengan listrik. Kedua orang ini telah mengalahkan pohon iblis merambat mereka masing-masing dengan kekuatan murni untuk mengambil buah wajah spektral mereka. Skor yang sangat bagus, dan dukungan untuk mereka pun meningkat. Semua orang mengerti bahwa gelar pertama kemungkinan besar antara kedua orang ini sekarang. Kei Wei dan Yan Lingqing tidak terlalu tertarik pada kedua orang ini. Mata mereka tertuju pada setengah bagian bawah papan peringkat. Ketika mereka melihat skor Li Luo melonjak menjadi 100, akhirnya mereka menghela nafas lega. Meskipun ini hanya untuk skor dasar, jika 2-0 untuk Li Luo akan menjadi bencana. Ketika lebih banyak siswa mendapatkan buah wajah spektral dengan cara mereka sendiri, suasana di sini mulai membaik. Semua orang tahu bahwa pra-eliminasi ini hanya pembuka. Skor dasar ini untuk pertandingan eliminasi. Oleh karena itu, ujian ini baru benar-benar dimulai ketika eliminasi dimulai. Di dalam Gunung Roh Putih, Li Luo, Yulang, dan Zhao Kuo keluar dari hutan yang suram. Sebuah sungai muncul di depan mereka, dan di seberang sungai, ada medan yang rumit berupa bukit dan lembah, dilengkapi dengan hutan besar dan bebatuan. Mereka saling pandang. Di seberang sungai, arena eliminasi. Mereka tidak ragu, menggunakan kekuatan resonansi mereka untuk menyeberangi sungai yang luas. Mereka mendarat di sisi lain,
menandai dimulainya eliminasi. Ketika ketiganya melewati sungai dan menginjakkan kaki di sisi lain, mereka melihat beberapa orang lain di dekatnya. Namun, kedua belah pihak melakukan kontak mata dan kemudian mereka berpisah, bergerak cepat ke medan yang rumit. Li Luo dan teman-temannya terjun ke hutan lebat, dengan kicau burung yang datang dari pegunungan di sekitarnya. Wajah mereka semua serius. Apa rencanamu? Li Luo bertanya pada Zhao Kuo dan Yulang. Zhao Kuo tersenyum, aku awalnya berpikir aku akan mendapatkan beberapa poin pertama di babak penyisihan. Tapi sekarang aku pikir aku akan tetap berpegang padamu. Karena Lian Zong, Li Luo berkata, tidak perlu. Aku tidak terlalu khawatir. Saudara Luo, kamu bisa menjaga dirimu sendiri, tidak diragukan lagi. Tentu saja aku tahu kamu tidak takut padanya. Aku hanya khawatir mereka akan membawa seluruh geng melawanmu. Meskipun aku tidak sekuat kamu, mungkin aku bisa berbagi sebagian dari beban itu jika perlu, kata Zhao Kuo. Dan kemudian dia tersenyum lebih lebar. Plus, poin akan datang lebih cepat dengan Brother Luo kan. Li Luo tersenyum kembali. Dia tahu bahwa Zhao Kuo sangat memperhatikannya, tetapi dia tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia mengangguk pada Zhao Kuo. Dan kamu, dia menoleh ke Yulang. Yulang memainkan poninya, lalu berkata dengan tenang, kamu tahu apa yang aku mampu. Aku bisa lolos dari peringkat kompetisi ini seperti ikan di air. Jika kamu mau mempekerjakanku dengan harga tinggi, aku bisa memberimu diskon atas nama persahabatan kita. Hanya 1000 Sky Gold. Hei! Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Li Luo dan Zhao Kuo sudah berjalan, meninggalkannya. Yulang panik, 500 Sky Gold. Li Luo masih mengabaikannya. Yulang meledak, jika kamu tidak senang dengan harganya, berikan batas penawaranmu, sialan. Tolong hormati aku. Aku ingin tahu dari sekolah mana kamu belajar sopan santun yang tidak menyenangkan itu. 5 Sky Gold. Li Luo membuat sketsa gelombang ceroboh dengan tangan kirinya. Sepakat. Li Luo hampir terkilir punggungnya sambil tertawa. Sampah, kamu benar-benar sampah. Yulang berkata dengan angkuh, jika kamu berani bertanya, aku berani menjawab. Li Luo, kamu pikir kamu bisa mempermalukanku dengan 5 Sky Gold. Betapa naifnya. Li Luo menggelengkan kepalanya, tetapi humor masih ada di matanya. Dia tahu bahwa baik Zhao Kuo dan Yulang benar-benar khawatir bahwa dia adalah target Akademi Ispool dan bahwa mereka telah memilih untuk mengikuti dan melindunginya. Meskipun kepribadian mereka sangat berbeda, keduanya adalah teman baik yang layak dipertahankan. Aku punya ide, kata Yulang tiba-tiba. Kita terlalu jelas jika kita bergerak sebagai trio. Kurasa kita harus mengirim Zhao Kuo ke depan sendirian. Li Luo akan menggunakan seni bayangan air untuk menyembunyikan kita berdua mengikuti di belakang. Li Luo berkata, menjebak lawan. Penangkapan ikan. Umpannya adalah Zhao Kuo, seorang pria yang teguh dan jujur yang akan menarik perhatian setiap pemain kotor. Mereka akan mengerumuninya untuk mendapatkan poinnya. Ide bagus. Zhao Kuo terkekeh, memalingkan wajahnya dalam upaya panik, seolah-olah dia benar-benar ketakutan. Zhao Kuo, kemampuan aktingmu terbuang sia-sia di Akademi Southwind. Yulang menatapnya, mulutnya lebar. Zhao Kuo memberinya anggukan kepala yang kurang ajar sebagai tanggapan. Kalau begitu, tenanglah, Li Luo memutuskan. Tim nelayan 3 orang dibentuk. Jauh di dalam hutan, sinar matahari disaring melalui kanopi yang lebat. Sosok yang lemah lembut menyelinap di antara pepohonan, matanya terus-menerus melayang. Dia adalah gambaran yang sangat hati-hati. Kadang-kadang, dia akan melebur kembali ke dalam bayang-bayang dan mengamati sebentar sebelum melanjutkan lagi. Benar-benar orang yang lemah lembut dan ketakutan. Di balik sosok yang ngeri ini, Li Luo dan Yulang berdiri di balik bayang-bayang, tersembunyi dengan baik. Mereka kehilangan kata-kata pada akting memukau Zhao Kuo. Pria ini benar-benar berkarakter sekarang, Yulang kagum. Dia pikir kemampuan aktingnya sendiri cukup bagus, tetapi sekarang dia melihat bahwa Zhao Kuo memang sesama ahli. Li Luo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia merasa bahwa Zhao Kuo memang memiliki potensi. Dia sangat memperhatikan detailnya. Tapi yang lain juga berhati-hati. Li Luo melihat satu bayangan tertentu. Dia telah menemukan beberapa waktu lalu bahwa ada 2 orang yang mengawasi Zhao Kuo, meskipun mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka telah membuntuti dan mengamati Zhao Kuo juga. Jelas, mereka mencoba memastikan apakah kehati-hatian Zhao Kuo itu nyata. Keduanya telah menguji Zhao Kuo berkali-kali, tetapi kamuflase Li Luo masih bertahan.
Tanpa sepengetahuan mereka, merekalah yang diburu. Li Luo bisa merasakan bahwa kesabaran mereka memudar. Akting Zhao Kuo sangat alami. Dia memiliki kail, tali, dan pemberat. Sama seperti Li Luo menggoda dengan ide tindakan proaktif, dedaunan berdesir dan dua bayangan melesat dan mendarat di depan dan di belakang Zhao Kuo, dengan rapi menjebaknya. Zhao Kuo memucat. Dia berteriak, "Apa yang kamu coba lakukan? Aku dari Akademi Southwind. Kamu berani mencegatku?" Penampilannya berkelas dunia. Li Luo dan Yulang mengambilnya dari kursi barisan depan mereka. Dua orang yang muncul berasal dari dua sekolah yang berbeda. Mereka sama sekali tidak lemah, keduanya ahli tahap segel ketujuh. Ya ampun, kami mengikutimu begitu lama. Kamu Zhao Kuo dari Akademi Southwind kan? Aku melihatmu di informasi ujian, potong omong kosong. Serahkan poinmu, kata kedua penyergap itu. Dalam mimpimu, teriak Zhao Kuo. Kekuatan resonansi peraknya berkilauan. Melihatnya bergerak, keduanya juga tidak ragu dalam serangan mereka. Mengangkat pedang mereka, mereka menembak ke arahnya secepat kucing dalam gerakan menjepit. Serangan yang kejam, tapi tepat saat serangan mereka akan mendarat, angin sepoi-sepoi berhembus di belakang keduanya. Rambut mereka ditusuk-tusuk, yang membuat mereka ngeri, ekspresi ngeri di wajah Zhao Kuo hilang, sekarang digantikan dengan senyum mengejek yang sombong. Sialan, kita dijebak. Mereka menyadari apa yang sedang terjadi dan mulai mengutuk diri mereka sendiri. Mereka sangat berhati-hati dalam mengintai daerah tersebut. Bagaimana bisa mereka tidak mendeteksi keduanya? Rasa dingin menjalari mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Memfokuskan kekuatan resonansi mereka, mereka berusaha untuk menjatuhkan Zhao Kuo. Setidaknya dengan sandera, mereka akan memiliki daya tawar. Zhao Kuo menyadari rencana mereka. Tapi dia tidak bersembunyi atau mundur. Sebaliknya, tatapan sengit memasuki matanya. Kapak besarnya berputar begitu cepat, membuat roda, dan dia menyerang keduanya. Benturan logam mengirim percikan api terbang keluar. Zhao Kuo menggerutu saat dia merasakan sentakan kejutan menjalari tubuhnya. Kedua orang ini sama sekali tidak lemah. Secara alami, keluar dari bentrokan dalam kondisi yang lebih baik. Namun, sebelum mereka bisa menekan momen kelemahannya, dua ledakan kekuatan resonansi menyusul mereka dari belakang. Keduanya memuntahkan seteguk darah segar dan berguling-guling di lantai seperti labu yang baru dipetik. Ketika mereka mencoba untuk bangkit kembali, mereka menemukan pedang pendek biru dan sebuah pedang pendek bertumpu ringan di masing-masing leher mereka. Saudaraku, satu gerakan tiba-tiba dan akan ada darah, sebuah suara ringan bernyanyi dari sampingnya. Keduanya saling memandang dengan muram. Sial, kalian siswa Akademi Southwind benar-benar bermain kotor. Memancing. Hei, jika kamu tidak menggigit, kami tidak akan menangkapmu. Li Luo tertawa. Dia memberi isyarat kepada Yulang dan Zhao Kuo untuk melepas medali kristal mereka. Mereka membersihkan poin mereka. Ketika poin medali kristal mereka terkuras menjadi 0, lampu merah yang segera berkedip mengikuti. Dan kemudian seberkas cahaya memanjang untuk mengikat mereka dengan erat. Jelas, mereka telah dieliminasi. Tujuan cahaya adalah untuk mengikat mereka dan mencegah mereka mengganggu kompetisi. Setelah mengambil poin mereka, ketiganya bahkan tidak repot-repot dengan kata-kata perpisahan, segera berbalik untuk pergi. Percakapan mereka mundur ke belakang. Bukan hasil tangkapan yang buruk. Aku ingin tahu siapa bajingan sial berikutnya. Semoga mereka lebih gemuk dari mereka berdua. Tapi sial, Zhao Kuo, kamu terlahir sebagai aktor. Mereka mengikuti dengan sangat hati-hati selama setengah jam, tapi tetap saja tertipu. Hahaha, bukan apa-apa. Masih ada beberapa detail yang perlu dipoles. Seharusnya aku menambahkan sedikit rasa takut ketika mereka muncul untuk menangkapku. Kurasa itu lebih realistis. Etos kerjamu mengagumkan, Tuan. Hei, cintai apapun pekerjaanmu, kan? Baiklah, saat ujian pindah ke fase eliminasi, skor di dinding kristal mulai berubah semakin cepat, mencerminkan betapa intensnya hal itu. Banyak pasang mata semua terpaku di dinding. Sesekali terengah-engah atau erangan bisa terdengar saat mereka masing-masing memantau siswa mereka sendiri. Kei Wei dan Yan Lingqing juga menonton skor tuan muda mereka. Ketika mereka melihat skornya meningkat, keduanya tersenyum santai. Tuan muda melakukan yang terbaik, kata Kei Wei dengan malu-malu, dengan lembut mengipasi dirinya dengan kipas bermotif bunga yang rumit. Dia mungkin belum bertemu musuh yang kuat. Seiring putarannya, yang tersisa hanyalah penyintas yang lebih kuat. Kemudian keberaniannya yang sebenarnya akan diuji,
Yan Lingqing mengingatkannya. Senyum Kei Wei masih cerah seperti bunga. Tetap saja, aku percaya Tuan Muda bisa melakukannya. Sangat percaya diri. Karena ketampanan adalah keadilan, kata Kei Wei dengan bijak. Kamu dan omong kosongmu. Yan Lingqing menopang kacamata berbingkai peraknya lebih tinggi dan berbalik. Di hutan lebat, Li Luo dan yang lainnya telah mengepung satu bajingan sial. Di depan matanya yang putus asa, mereka membersihkan poinnya, meninggalkan kemerosotan air mata dan sedih di belakang mereka. Kami sudah mencapai 1.500 poin. Li Luo melihat medali kristal mereka. Mereka telah menghabiskan sebagian besar pagi hari untuk mengumpulkan titik-titik ini, mengkultivasikannya dari sekumpulan ikan yang rakus dan malang. Sepertinya sungai itu mengering, Zhao Kuo resah. Dalam 1 jam terakhir, orang bodoh yang sial itu adalah satu-satunya tangkapan mereka. Reputasi memancing kita telah tersebar, kata Li Luo. Memancing pagi mereka bukannya tanpa hambatan. Beberapa ikan telah menyelinap pergi karena kemampuan mereka yang tidak biasa. Mereka pasti akan menyebarkan berita tentang kompi perikanan Li Luo. Siswa yang telah diperingatkan sebelumnya tidak akan mengambil umpan. Yah, memancing tidak akan pernah membuat kita menang. Karena semakin banyak orang tersingkir, saatnya akan tiba ketika kita harus bertarung, kata Li Luo, tidak peduli. Zhao Kuo dan Yulang mengangguk. Mereka juga tahu ini. Ketiganya menunggu waktu mereka, bahkan saat bepergian. Mereka terus maju dengan hati-hati, tetapi mereka segera menyadari bahwa ada kabut tipis yang terbentuk di sekitar mereka semakin mereka bergerak maju. Itu mulai menebal dengan cepat. Li Luo berhenti, mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Kita mundur. Mereka segera berbalik, menelusuri kembali jalan yang mereka lewati. Setelah beberapa menit, Li Luo berbalik dan melihat bahwa Yulang dan Zhao Kuo telah menghilang secara misterius. Li Luo berpikir sejenak. Dia mencari di semak-semak di dekatnya dan menemukan gumpalan herbaler abu-abu. Herbaler ini bertanggung jawab untuk memancarkan kabut yang membingungkan. Herbaler menyesatkan. Li Luo menggertakkan giginya. Kabut dari herbaler ini dapat menyebabkan seseorang bingung arah dan bahkan lupa waktu dan ruang. Yulang dan Zhao Kuo pasti tersandung, dan sekarang mereka tersesat. Petik 2. Li Luo menginjak herbaler menyesatkan. Meskipun kabut itu merepotkan, itu harus terbatas. Jika dia menunggu sampai bersih sedikit, dia seharusnya bisa menemukan yang lain. Pada saat yang sama, agak jauh dalam kabut, Zhao Kuo dan Yulang bersama, dan mereka juga menemukan bahwa Li Luo telah hilang. Tidak nyaman seperti itu, mereka hanya bisa maju dengan hati-hati. Setelah beberapa waktu, mereka mendengar langkah kaki dari depan dan menjadi gembira. Zhao Kuo memanggil dengan ragu, "Saudara Luo." Langkah kaki semakin tajam, dan segera sesosok muncul di hadapan mereka. Wajah mereka berubah. Itu bukan Li Luo, namun, itu adalah wajah yang familiar. Orang yang mencoba merebut buah wajah spektral mereka, Lian Zong dari Akademi Ispul. Dia tersenyum dingin pada mereka, bukan Li Luo, melainkan dua anteknya. Zhao Kuo dan Yulang tidak membuang waktu untuk mengalahkannya. Mereka telah masuk ke dalam perangkapnya, meskipun itu dimaksudkan untuk Li Luo. Tapi saat mereka berbalik, dua orang lainnya muncul menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Ada 4 lainnya, dan dari medali kristal mereka, mereka semua dari Akademi Ispul. Kita harus mengalahkannya. Mata Zhao Kuo berkilat. Tapi Yulang mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa. Menyerah. Kami menyerah. Lian Zong terkejut, bibirnya dengan cepat mengangkat mencibir. Apakah siswa Akademi Southwind semua ini tidak berdaya? Zhao Kuo berteriak, "Yulang, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir mereka akan melepaskanmu begitu saja?" Zhao Kuo, saudaraku, mereka mengincar Li Luo. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, bujuk Yulang. Sialan, kau celaka. Wajahnya berkerut karena marah, tinju Zhao Kuo terbang keluar. Yulang menghindarinya dengan tergesa-gesa, wajahnya sedikit bermasalah. Kau bertindak terlalu jauh, kita bahkan bukan saudara kandung Li Luo. Dia menoleh ke Lian Zong, yang sedang menikmati pertunjukan. Ayo, lepaskan aku. Lian Zong mencibir. Bukankah kamu mengatakan kamu dan Li Luo terikat oleh hidup dan mati atau sesuatu? Yulang memberinya senyum malu-malu, itu hanya lelucon retorika saja. Tetapi jika kamu bersedia melepaskanku, aku dapat membantumu menemukan Li Luo. Dia memberi kami cara komunikasi khusus sekarang. Mata Zhao Kuo melotot saat dia menyerang Yulang dengan gada. Tapi dua siswa Ispul menahannya. Mata Lian Zong menyipit.
Dan aku harus mempercayaimu. Mata Yulang basah. Jika kamu mendengarkan informasi, kamu akan tahu bahwa Li Luo dan aku sebenarnya memiliki permusuhan yang mendalam. Dalam pendahuluan Akademi Southwind, dia tanpa ampun, melukaiku secara mendalam, aku terbaring di tempat tidur selama berhari-hari, dan bahkan sekarang tubuhku akan sakit ketika hujan turun. Aku tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan mereka sebelumnya dan dipaksa untuk bergabung. Itu saja. Seorang siswa Ispul berbisik kepada Lian Zong, aku pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia benar-benar penggila uang. Dia akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dia memang dipukuli habis-habisan oleh Li Luo di babak penyisihan Southwind. Aku mendengar dari seorang teman di Southwind sehingga Li Luo memukulinya sampai babak belur. Sangat berdarah, membuat penonton menangis. Lian Zong mengerutkan kening. Yulang menyela lagi. Sebenarnya, aku sudah memberimu petunjuk sebelumnya. Petunjuk apa? Yulang tersenyum licik, aku memintamu untuk menaikkan harga, jika kamu melakukannya, aku akan membantumu. Lian Zong mulai mengingatnya. Memang, Yulang telah mengatakan itu. Tapi bagaimana dia bisa mempercayainya? Namun itu semua sesuai dengan karakter Yulang. Mungkinkah itu benar-benar sebuah petunjuk? Orang ini benar-benar tercela jika itu benar. Lian Zong menyilangkan tangannya. Jika kamu benar-benar dapat memikat Li Luo ke sini, aku akan melepaskanmu, katanya santai. Apakah dia berbohong atau tidak? Jika Li Luo bisa diberi umpan di sini, semuanya baik-baik saja. Yulang melompat. Tidak masalah. Zhao Kuo berteman baik dengan Li Luo. Kita bisa menggunakan dia sebagai sandera. Ketika Li Luo datang, mengancam Zhao Kuo akan membuatnya tak berdaya. Dia bahkan secara proaktif menyiapkan jebakan. Lian Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Bukankah kamu terlalu mudah mengkhianati rekan satu timmu? Seringai malu-malu lainnya dari Yulang. Yulang, kamu tidak berguna. Tunggu saja, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Zhao Kuo melolong saat dia berjuang. Pegang dia dan pukuli dia, perintah Lian Zong dengan lambaian tangan. 4 siswa Akademi Ispul berkerumun untuk mengikat Zhao Kuo. Lian Zong berdiri di samping Yulang dan meletakkan sebuah pedang pemotong di lehernya. Sekarang, gunakan metode komunikasimu untuk membawa Li Luo ke sini. Jika dia tidak datang, kalian berdua langsung tersingkir. Yulang memukul dadanya dengan bangga. Jangan khawatir, bos. Li Luo pasti akan terpikat. Ketika kamu menangkapnya, tolong pukul wajahnya dengan keras. Aku telah menderita di samping ketampanan yang menghancurkan itu terlalu lama. Lian Zong tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya yang kasar dan polos. Gelombang kebencian muncul dalam dirinya. Dia juga membenci anak laki-laki cantik yang membuat dunia makan dari tangan mereka. Kata-kata Yulang mengejutkan. Perkelahian bisa hilang, tetapi anak laki-laki cantik harus mati. Dan anak laki-laki tercantik seperti Li Luo harus dipotong menjadi ribuan keping. Setelah Yulang dan Lian Zong membuat perjanjian, Yulang mengeluarkan peluit bambu dan meniupkan suara melengking ke dalam kabut. Zhao Kuo segera melipat gandakan perjuangannya setelah mendengar suara itu. Keempat siswa Ispul berjuang keras untuk menjebaknya. Wajah Zhao Kuo merah karena kelelahan, air matanya mengalir karena frustrasi. Dia menatap Yulang dengan sedih seolah dia berharap bisa menelannya utuh. Melihat reaksi khawatir dari Zhao Kuo itu meredakan sisa-sisa kecurigaan Lian Zong. Santai, dia dijual oleh kehinaan Yulang. Orang itu tidak memiliki sedikit pun tulang punggung dalam dirinya. Tetap saja, itu sangat cocok untuknya. Berjalan, pelan-pelan. Lian Zong memerintahkan. Yulang mulai berjalan dengan patuh. Dalam kabut yang berangsur-angsur menghilang, mata Li Luo terbuka. Dia mendengar beberapa peluit. Dia sedikit mengernyit pada dirinya sendiri, jari-jarinya mengetuk batang pohon saat dia mendengarkan siulan. 5. Mungkinkah Lian Zong? Sial bagi mereka berdua, gumamnya pada dirinya sendiri. Sebelum operasi memancing mereka dimulai, Li Luo telah membuat beberapa protokol sederhana dengan yang lain. Salah satunya adalah sistem sinyal yang belum sempurna. Jika situasi seperti itu muncul, mereka yang masih bebas akan memulai operasi penyelamatan sesegera mungkin. Jika musuh terlalu kuat, mereka akan meminta bantuan siswa Akademi Southwind lainnya. Lian Zong, mulut Li Luo mengeras, tinjunya melingkari gagang pedangnya. Tatapan dingin muncul di matanya. Aku membiarkanmu pergi sekali. Apakah kamu pikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Li Luo berbalik, menuju ke arah peluit tanpa ragu-ragu. Dia menghilang ke dalam kabut. Di dalam kabut,
beberapa sosok perlahan bergerak maju. Di depan, Lian Zong ditekan ke arah Yulang. Di belakang, 4 siswa Ispol dengan Zhao Kuo terjepit di antara mereka. Peluit terus dibunyikan. Lian Zong merengut. Di mana dia? Kabutnya sangat tebal, gerutu Yulang dengan kesal. Mungkin dia lari sangat jauh. Cepat, kalau begitu, bentak Lian Zong. Kau membuang-buang waktu kami. Yulang buru-buru menurut, meniup peluit sekeras yang dia bisa. Tanpa disadari di belakang mereka, sesuatu bergerak di dalam kabut. Sebuah sosok samar cahaya berair. Sementara semua mata tertuju ke depan, telapak tangan terentang dari kabut dan menutup mulut orang yang paling belakang. Sebuah tinju menabrak pelipisnya dan kemudian ketidaksadaran mengikuti. 3 siswa Ispol lainnya langsung bereaksi. Penyergapan. Di depan, Lian Zong berputar, marah dan ketakutan. Dia langsung berubah menjadi bola cahaya biru yang meluncur ke wajahnya. Itu meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Mereka yang terpapar cahaya berteriak dan menutup mata mereka, merasa seolah-olah bola mata mereka telah ditikam. Zhao Kuo, yang telah menutup matanya tepat waktu, menerobos melewati 3 orang lainnya dan menghilang ke dalam kabut. Brengsek, kita dijebak. Lian Zong bersumpah. Dalam kemarahannya, dia mengayunkan goloknya ke arah Yulang. Tapi sedikit dorongan dari kakinya, dibantu oleh kekuatan resonansi anginnya, dan Yulang bebas dari ayunan. Hahaha, keledai mencoba menangkap angin. Yulang mengejeknya. Dia juga menghilang ke dalam kabut. Wajah Lian Zong jelek untuk dilihat. Kekuatan resonansi kuningnya meledak dari tubuhnya, menjalar ke arah asal Yulang. Sepasang pedang pendek yang dipenuhi dengan cahaya biru membalas sebagai tanggapan. Lian Zong mencengkeram goloknya erat-erat, menatap jauh ke dalam kabut. Li Luo muncul, pedang kembar di tangan. Dia tersenyum lurus ke arahnya, Zhao Kuo dan Yulang mengapitnya. Kamu berani menipuku. Lian Zong memelototi Yulang dan Zhao Kuo. Dia tahu sekarang bahwa pasti ada pesan tersembunyi di peluit itu. Dia telah datang, tetapi dia telah diperingatkan sebelumnya, menggempurkan penyergapan mereka dan membalikkan situasi. Yulang menghela nafas pelan. Saudaraku, itu bukan penipuan. Itu murni hanya bisnis. Dia mengedipkan bulu matanya pada Lian Zong dengan penuh arti. Kamu ingin menaikkan tawaran. Wajah Lian Zong merah, napasnya sesak dan matanya liar. Hei, orang ini mengais-ngais seperti banteng yang marah. Haruskah kita mundur? Kabutnya akan segera memudar, kata Yulang cemas. Li Luo tidak bergeming. Mundur. Dia tertawa, aku berusaha keras untuk membuat ikan besar ini menggigit, aku tidak akan melepaskannya. Rahang Yulang jatuh. Apakah kamu mengolesi lemak babi di seluruh bola matamu? Apakah kamu melihat orang ini? Segel ke-8, dan dia memiliki 3 pembantu bersamanya. Kalian berdua yang menangani ketiganya, kurasa tidak ada masalah kan? Li Luo bertanya. Kau yakin? Yulang sadar dengan sangat cepat. Mata Li Luo terkunci pada Lian Zong. Dia mengangguk ringan. Dia sudah cukup lama menghabiskan kesabaranku. Sudah waktunya dia membayar harganya. Yulang dan Zhao Kuo saling berpandangan lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Sama saja, aku ingin mengalahkan bajingan ini untuk sementara waktu sekarang. Mata Zhao Kuo berbinar senang. Kapaknya mengeluarkan beberapa ayunan percobaan. Di sisi lain, Lian Zong yang marah tidak percaya. Kamu tidak lari. Dia tidak bisa memahaminya. Li Luo telah berusaha keras untuk menyelamatkan Zhao Kuo dan Yulang. Mereka seharusnya melarikan diri ke dalam kabut sekarang, pilihan yang paling rasional. Tapi Li Luo sepertinya siap untuk melawannya. Apakah ketampanannya menyerap semua sel otaknya? Lian Zong mengangkat goloknya dan mengayunkannya dengan ringan di udara. Dia menoleh ke Li Luo, dan senyum di wajahnya mengeras dengan kejam. Li Luo, jangan berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kamu adalah tuan muda atau semacamnya. Jika kamu kalah di sini, satu-satunya yang jatuh adalah keluarga Luolan. Li Luo tersenyum kecil. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ini memalukan ketika keadaan berbalik, kau tahu itu. Oh, kamu pikir kamu sehebat itu. Lian Zong mencibir. Dia memberi isyarat kepada 3 lainnya. Yulang dan Zhao Kuo adalah milikmu. Aku akan berurusan dengan Li Luo. Ketiganya menurut, segel ke-7, 3 lawan 2, tidak ada yang perlu ditakuti. Kami akan pergi dulu. Jaga dirimu. Beri kami sinyal jika kamu keluar dari kedalamanmu, dan kami akan menemukan cara untuk melepaskannya. Yulang meyakinkannya dengan suara rendah sebelum berlari mengejar Zhao Kuo masuk arah lain.
Tiga lawan mengikuti. Saat mereka berpisah, hanya Li Luo dan Lian Zong yang tersisa di sini sekarang. Lian Zong memandang Li Luo dengan campuran penghinaan dan kesenangan kejam. Kali ini, dia tidak membuang kata-kata lagi. Kekuatan resonansi kuningnya meledak dengan keterampilan seorang kultivator segel ke-8. Benar-benar aura yang mengintimidasi. Li Luo, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Lihatlah, aku akan mengubah wajahmu menjadi daging cincang. Saat dia tertawa terbahak-bahak, Lian Zong melonjak ke depan. Pedangnya berkilau dengan cahaya kuning saat memberikan tebasan brutal ke arah Li Luo. Lian Zong tidak menahan diri. Kekuatan resonansi segel ke-8-nya sepenuhnya digunakan sekarang. Pedang kuning yang mengancam melengkung ke arah Li Luo. Li Luo tidak berniat menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat dirinya setinggi kakinya dan melesat maju seperti elang. Kedua pedangnya ada di tangan, berputar-putar biru dengan kekuatan resonansi airnya. Ketika pedang bertemu, kekuatan resonansi meledak, gempa susulan beriak melalui dedaunan. Wajah Lian Zong memutih. Li Luo sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan segel ke-8-nya. Dia tidak bisa menekan Li Luo dalam bentrokan. Mustahil. Dia seharusnya hanya segel ke-7. Lian Zong terkejut. Sepertinya segel ke-8 tidak berarti banyak. Li Luo menunjukkan seringai. Dengan resonansi cahaya airnya di kelas 6, ditambah kekuatan resonansinya di segel ke-7, segel ke-8 tidak akan mengganggunya seperti melawan Song Yunfeng selama ujian pendahuluan. Aku akan membuatmu memakan kata-kata itu. Lian Zong berteriak dengan histeria pendendam. Kekuatan resonansinya kembali melonjak, dia memotong dan membelah dalam hiruk-pikuk. Tapi Li Luo lebih cepat. Kedua pedangnya di tangan, cahaya biru berdenyut saat dia memutarnya, serangan terus-menerus yang menekan Lian Zong dengan keras. Kemarahan di matanya, Lian Zong memiliki tangan penuh untuk menghadapinya. Sial, sial, keduanya bertarung selama puluhan putaran. Bentrokan logam terdengar melalui hutan. Tetapi saat pertempuran berlangsung, Lian Zong merasa bahwa intensitas serangan dan kekuatan resonansi Li Luo semakin kuat. Gelombang giok 9 lapis. Itu adalah seni resonansi air bermutu tinggi. Lian Zong memucat. Seni resonansi air ini secara bertahap akan mengumpulkan kekuatan saat pertempuran berlangsung. Begitu mencapai kekuatan puncak, dia memang akan kesulitan. Lian Zong adalah seorang veteran dalam pertempuran. Dia segera memanggil semua kekuatan resonansi bumi kuningnya, mengilhami pedangnya. Seni resonansi tingkat tinggi, tebasan bumi. Dia menurunkan goloknya dan membelah bumi menjadi jurang yang menganga. Tapi pedang Li Luo tetap berputar, dan gelombang cahaya pedang terus melemahkan serangan Lian Zong. Mencoba menghentikan gelombang giok 9 lapisku. Sepertinya kamu tidak cukup kuat. Li Luo tertawa. Wajah Lian Zong muram sekarang. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Li Luo jelas hanya segel ke-7. Bagaimana dia bisa sekuat ini dan sulit untuk dihadapi? Dalam bentrokan mereka sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kekuatan resonansi Li Luo. Itu bisa melawan kekuatan resonansi buminya dengan sangat baik. Sepertinya resonansi Li Luo sangat tinggi. Tapi dari informasi yang dia miliki, bukankah resonansi Li Luo hanya kelas 5? Mengapa begitu sulit untuk dihadapi? Sementara Lian Zong bingung, Li Luo hanya tumbuh lebih tajam seiring berjalannya waktu. Kekuatan gelombang giok 9 lapis dibangun sekarang. Saatnya melakukan serangan balik. Kekuatan biru Li Luo telah mencapai puncaknya. Cahaya di pedang bergelombang miliknya juga bersinar terang saat ditebang menuju dada Lian Zong. Pukulan yang menghukum. Lian Zong harus waspada terhadap serangan balasan Li Luo. Kekuatan yang dibangun dari gelombang giok 9 lapis tidak bisa dianggap enteng. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan resonansi kuningnya yang bersahaja. Dengan raungan, dia membentuknya menjadi armor cahaya yang berkilauan. Seni resonansi tingkat tinggi, armor bumi. Sebuah armor kuning samar berkilauan di sekelilingnya. Itu terlihat sangat kuat, pertahanan adalah spesialisasi pengguna resonansi bumi. Lian Zong tidak lagi berani meremehkan Li Luo. Dia sebaiknya membawa semua yang dia miliki keluar. Serangan tebasan biru mendarat di armor cahaya dan membuatnya bergetar hebat. Retakan muncul, dan Lian Zong sendiri terhuyung mundur selusin langkah, sampai dia menabrak batang pohon dengan keras. Dia merasakan sakit yang menyengat di dadanya, tetapi juga lega. Berkat baju besinya yang kokoh, dia berhasil bertahan melawan serangan Li Luo. Sungguh cangkang yang kokoh. Li Luo kagum. Resonansi bumi khusus dalam pertahanan.
Lian Zong telah melawan serangannya sampai sekarang, mengesampingkan kekuatan alaminya. Beralih ke pertahanan membuatnya menjadi lawan yang lebih tangguh. Lian Zong semuanya serius sekarang. Bentrokan mereka sejauh ini telah membuatnya mengerti bahwa Li Luo memang pasangan yang cocok untuknya. Dia bahkan terpaksa mengandalkan keunggulan pertahanannya untuk menguras stamina Li Luo. Li Luo, kamu memang sangat kuat. Segel ke-7, tetapi mampu mendorong segel ke-8 seperti diriku. Tetap saja, mustahil bagimu untuk menang. Kekuatan kuningnya yang tumpul terus masuk ke dalam armornya. Li Luo menggosok dagunya saat dia menatap armor ringan yang tidak bisa ditembus dengan sedikit kesal. Bagus, kamu pengecut. Tidak bisa menang jadi kamu akan menjadi kura-kura. Bukankah kamu penuh kesombongan beberapa saat yang lalu? Lian Zong mengendus dan mengabaikan ejekan Li Luo. Dia berkata, kalau begitu, ayo pukul aku. Li Luo mendengus. Dasar sampah. Li Luo tersenyum kecil. Dia menyingkirkan pedang suarnya dan menggunakan pedang bergelombangnya di satu tangan. Detik berikutnya, kekuatan resonansi air melonjak di sepanjang bilahnya. Perlahan, kekuatan biru itu membentuk-bentuk pedangnya sendiri. Itu seperti bilah air yang bersirkulasi cepat. Seni resonansi tingkat tinggi, tepi air. Lian Zong segera mengenalinya, dan dia santai. Seni tepi air adalah salah satu gerakan ofensif yang tersedia untuk pengguna resonansi air dasar. Itu menggunakan air yang bersirkulasi dengan cepat untuk menghasilkan efek yang membakar. Tetapi pada akhirnya, kekuatan resonansi air tidak cocok untuk menyerang. Praktis tidak mungkin bagi Li Luo untuk mematahkan baju besinya seperti itu. Li Luo membungkuk di tepi airnya dan tersenyum lembut pada dirinya sendiri. Mungkin seni tepi air biasa mungkin tidak berfungsi. Tapi seni tepi airku tidak biasa. Saat dia berbicara, kilauan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di tepi biru. Hanya Li Luo sendiri yang tahu apa yang terjadi. Dia telah menanamkan kekuatan resonansi cahayanya ke dalamnya juga, menciptakan saluran tipis di mana kekuatan resonansi airnya disalurkan. Ini berarti bahwa kekuatan resonansi air sekarang beredar dengan kecepatan yang menakutkan. Metode yang tidak lazim seperti itu pasti akan menghasilkan seni tepi air yang istimewa. Li Luo menjulukinya, seni tepi air yang diperkuat, versi 1. Lian Zong menatap tepi air dengan khawatir. Apakah warnanya menjadi lebih murni? Apa yang sedang terjadi? Dia merasakan firasat. Li Luo tidak membuatnya tegang terlalu lama. Dia melompat maju, pedang bergelombang di tangannya masih berdenyut dengan cahaya giok. Datanglah padaku. Lian Zong meraung. Saya tidak takut. Saat dia berteriak, tepi air di tangan Li Luo memotong baju besi kuningnya. Li Luo mendarat di belakang Lian Zong. Dia tidak berbalik, tapi dengan tenang menyarungkan pedang bergelombang di pinggangnya. Di belakangnya, wajah Lian Zong membeku. Detik berikutnya, armornya hancur. Tubuhnya jatuh, menerbangkan awan debu saat mendarat. Tidak ada orang lain yang memperhatikan hal ini, tetapi ada kedipan kristal saat merekam seluruh pertempuran, menampilkannya di dinding kristal di Gunung Roh Putih. Kaki Gunung Roh Putih. Obrolan telah membengkak menjadi hiruk-pikuk sekarang. Di dinding kristal, nama-nama bergoyang ke atas dan ke bawah, dan layar di sampingnya memamerkan sorotan dari pertarungan yang sangat intens, yang sesekali membuat penonton terkesiap. Adegan berubah. Sebuah klip dari dua orang berhadapan di hutan. Di sebuah paviliun, Kai Wei yang bosan dengan hati-hati mengupas buah anggur. Dia baru saja akan memasukkannya ke dalam mulutnya yang mungil ketika matanya tertuju pada dinding kristal. Orang itu terlihat seperti tuan muda. Kai Wei memulai. Yan Lingqing juga bersemangat, melihat kedua sosok yang saling berhadapan. Memang, Kai Wei duduk tegak, anggurnya terlupakan. Siapa yang dia lawan? Yan Lingqing juga tidak tahu, tetapi dia dengan cepat mengumpulkan berita dari bisikan di sekitar yang dengan cepat semakin keras. Tempat kedua di Akademi Ispul, Lian Zong. Resonansi bumi tingkat 6, segel ke-8. Mengapa Li Luo harus melewati musuh yang begitu kuat? Itu tidak bisa dihindari dalam pertandingan eliminasi. Bahkan jika dia menghindari masalah, masalah akan datang mencarinya. Alis sempurna Kai Wei sedikit berkerut. Di bawah mereka, matanya yang indah tertuju pada pemandangan itu tanpa berkedip. Yan Lingqing memberinya perhatian penuh sekarang juga. Keduanya tahu bahwa itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Saat mereka memperhatikan dengan seksama, Li Luo dan Lian Zong memulai pertarungan mereka. Setiap bentrokan yang mendebarkan menimbulkan kedutan wajah kecil dan cemas dari kedua wanita itu. Tetapi ketika pertempuran berlanjut,
Keheranan mereka semakin terlihat. Mereka melihat bahwa Li Luo sama sekali tidak dirugikan. Dia jelas hanya segel ke-7, tetapi dia menekan segel ke-8 dengan kuat di bawah tangannya. Apalagi dengan skill tepi air terakhirnya. Ketika pedang bergelombangnya memotong armor ringan Lian Zong, Kai Wei sangat bersemangat, dia menamparkan meja. Tuan muda luar biasa. Yan Lingqing juga menatap, bibir Cherry sedikit terbuka karena terkejut, ekspresi tak percaya terpancar di seluruh wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa Li Luo akan mampu menangani lawan dengan segel ke-8 yang kuat dengan begitu mudah. Itu adalah pertarungan yang sempurna, dan dia memainkannya dengan sempurna. Saat Li Luo dengan tenang menyarungkan pedangnya, dia dikejutkan oleh kontras dengan pemuda rajin yang diam-diam membuat cairan roh dan cahaya pemurni di bengkelnya. Dia sekarang menjelma dengan kecemerlangannya. Mungkin ini adalah Li Luo yang asli. Menggunakan kehangatan dan pipi untuk menyembunyikan cahayanya. Setelah melihat ini, aku mulai percaya bahwa dia bisa mencapai 10 besar, kata Yan Lingqing dengan gembira, percikan kembali ke matanya yang jernih. Di luar paviliun, ada juga seruan lainnya. Jelas, mereka bukan satu-satunya yang terkejut dengan hasilnya. Di tenda utama, Dekan, Gubernur Xi, dan Mentor Anli menyaksikan pertarungan yang sama. Dekan tua itu sekarang tersenyum, tidak bisa menyembunyikan seringai yang merayap di wajahnya. Siswa peringkat kedua di Akademi Ispul dikalahkan oleh peringkat 15 Southwind, Li Luo. Hahaha, menarik. Bukankah itu sangat menarik, Gubernur Xi? Gubernur Xi sedikit gemetar saat dia memaksakan sudut mulutnya ke atas. Dia hidup sesuai dengan gelar Tuan Muda Keluarga Luolan. Sangat tidak terduga. Ini Tuan Muda Li Luo dari keluarga Luolan, yang memiliki perjanjian pernikahan dengan Jiang Qinghe. Mentor Anli tiba-tiba bertanya. Dekan tua itu mengangguk, berseri-seri. Memang dia tampan? Hehehe, Li Luo ini belum masuk perguruan tinggi Astral Sage, tapi namanya sudah terkenal di sekolah kita, kata Mentor Anli sambil tertawa aneh. Mengalahkan segel ke-8 tidak berarti masuknya dijamin sekarang kan? Gubernur Xi berkata dengan tipis. Yah, aku pikir kamu sedang menikmati pertunjukan yang bagus, kata dekan tua dengan suara yang tak tergoyahkan saat dia melihat ke atas. Tentu saja, Li Luo sendiri tidak menyadari sensasi pertarungannya. Dia sibuk menyeret Lian Zong yang pingsan ke tempat lain. Saat dia dengan hati-hati membelah semak, dia bisa melihat bahwa pertarungan di depan sangat intens. Dia terkejut melihat bahwa Zhao Kuo dan Yu Lang memiliki pertempuran yang baik, meskipun kalah jumlah dari anggota Ispul. Zhao Kuo tampil bagus sebagai perisai daging, kapaknya yang besar melayang di udara saat dia menahan sebagian besar serangan. Di sekelilingnya, Yu Lang bergerak maju mundur, secepat angin. Taktik hit and run-nya membuat 3 lawan mereka berada di ujung tanduk. Jika keadaan berlanjut seperti ini, sepertinya rasa sakit itu akan segera dimulai dengan sungguh-sungguh. Dengan tersenyum, Li Luo berjalan keluar. Semua petarung membeku, bukan hanya Zhao Kuo dan Yu Lang, tetapi bahkan para siswa Ispul menatapnya, ketakutan di mata mereka. Ketakutan mereka semakin berlipat ganda ketika mereka melihatnya menyeret Lian Zong yang tidak sadarkan diri bersamanya. Sial, Li Luo, kamu gila. Kamu benar-benar mengalahkan Lian Zong. Yu Lang berkata dengan mulut ternganga. Li Luo mengangguk, tersenyum. Dia melemparkannya ke tanah di depannya, lalu berbalik ke 3 siswa Ispul. Masih akan menolak. Mereka bertiga telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Mereka berbalik, bersiap untuk lari. Tapi Li Luo sudah siap. Dengan jentikan jarinya, peluru cahaya air terbang keluar dan meledak, menghadiahi mereka dengan 3 lolongan kesakitan yang tajam. Zhao Kuo dan Yu Lang mengambil kesempatan untuk menggandakan serangan mereka. Dalam waktu singkat, ketiganya juga berada di tanah. Mari kita bagi poin mereka, kata Li Luo. Wah, ini ikan yang sangat besar. Mata Yu Lang berbinar sekarang. Mereka berempat memiliki banyak poin, terutama Lian Zong, dengan 2.400 poin. Meskipun hadiahnya menggiurkan, Yu Lang tampaknya tidak mau menerima poin Lian Zong. Sebaliknya, dia berkata, Li Luo, kamu menyimpan poin Lian Zong untuk dirimu sendiri. Zhao Kuo dan aku akan membaginya. Yang lain menambahkan hingga sedikit di atas 1.000 poin. Meskipun tidak sebanyak simpanan Lian Zong, itu adalah jumlah yang cukup besar. Li Luo hendak mengatakan sesuatu, ketika Zhao Kuo menimpali juga. Kakak Luo, kamu mengalahkan Lian Zong sendirian. Kami tidak bisa menerima poinmu seperti itu. Selain itu, kamu memiliki potensi untuk masuk 10 besar.
Tidak perlu peduli dengan orang-orang seperti kami. Li Luo mengalah di bawah desakan mereka. Melepaskan medali kristalnya, dia membersihkan poin Lianzong. Dengan senyum yang menyerupai seringai hiu, Yulang dan Zhao Kuo melakukan hal yang sama kepada 3 orang lainnya dari Akademi Ispul. Bos, kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mereka melolong putus asa, air mata frustrasi mengalir di wajah mereka. Dengan ini, poin Li Luo mencapai 3.900, sementara Yulang dan Zhao Kuo telah melewati angka 2.000. Meskipun mereka tidak dapat melihat papan peringkat, Li Luo memperkirakan bahwa dia akan berada di 30 besar sekarang, sementara Yulang dan Zhao Kuo seharusnya berada di 100 besar. Dia menyeringai. Meskipun 10 besar mungkin masih jauh, dia mendekat. Saudara-saudara kita dari Akademi Ispul benar-benar murah hati. Aku ingin tahu apakah ada lagi kemurahan hati yang menuju ke arah kita. Menjelang akhir babak eliminasi, para penyintas akan semakin sulit. Mengambil poin dari mereka sama sekali tidak mudah. Oleh karena itu, Lianzong penyerahan dirinya di atas piring perak sangat disambut. Ayo pergi. Kita mungkin tidak jauh dari reruntuhan roh putih, kata Li Luo. Dengan dia memimpin jalan, ketiganya pergi. Di reruntuhan roh putih, babak penyisihan ini akan mencapai klimaks yang sangat panas. Setelah mengalahkan tim kecil yang dipimpin oleh Lianzong, ketiganya sesekali bertemu lawan tangguh lainnya, tetapi bentrokan ini berakhir dengan air mata di wajah lawan mereka, dan poin mereka berakhir di kantong trio ini. 2 jam kemudian, mereka berdiri di tempat yang tinggi, menatap hamparan gurun di depan mereka. Pernah ada sebuah kastil di sini, tetapi kerusakan waktu telah membuatnya rata tanah. Seluruh bidang puing-puing yang rusak membentang sejauh mata memandang. Ada juga pohon-pohon besar dan tanaman merambat yang mengaburkan pandangan mereka tentang puing-puing. Ini adalah reruntuhan roh putih, dan juga lokasi pertempuran terakhir ujian akhir perguruan tinggi. Mereka bertiga menatap dengan waspada untuk waktu yang lama sebelum mendekat. Di tepi reruntuhan roh putih, mereka menemukan dinding kristal yang bersinar. Ada huruf-huruf mengambang di atasnya, merinci aturan terakhir. Aturannya sederhana. Ketika ada 10 orang yang tersisa di reruntuhan roh putih, ujian akhir perguruan tinggi akan dinyatakan selesai. Poin kemudian akan menentukan penempatan mereka. Tiba-tiba, medali kristal mereka menyala, lalu seberkas cahaya memproyeksikan layar tembus pandang di depan mereka. Itu papan skor. Yulang terkesiap. Mereka memang bisa melihatnya di sini di reruntuhan roh putih. Li Luo memeriksanya. Tempat pertama adalah Lu Qinger, dengan 9.500 poin. Ho, itu panas. Berapa banyak yang dia habisi? Li Luo kagum. Mereka telah menggunakan segala macam taktik, umpan dan bahkan pertemuan yang beruntung dengan Lianzong. Meski begitu, dia hanya memiliki 4.000 poin. Lu Qinger telah menggandakan skornya. Dia pasti seorang dewi perang, menebang semua yang ada di jalannya. Tidak ada yang mengejutkan, Si Huang berada di tempat kedua, dengan 8.300 poin. Mereka yang mengejarnya berada di sekitar angka 5.000, sementara Li Luo melihat namanya sendiri di tempat ke-17. Adapun Yulang dan Zhao Kuo, mereka berada di tempat 30-an. Saudara Luo, jika situasinya sulit, sebaiknya kamu kabur. Peringkat kita sekarang sudah sekitar batas kita. Kita bisa turun dengan bangga, itu mungkin menjadi kegunaan terakhir kita untukmu. Aku rasa Yulang juga setuju kan? Kata Zhao Kuo sambil memeriksa papan peringkat. Mendengar ini, Yulang terdiam beberapa detik lebih lama. Aku merasa masih bisa melanjutkan. Zhao Kuo menggerutu padanya, melemparkan pandangan marah. Kemana? Kamu sudah selesai. Yulang mengangguk dengan muram. Baiklah, baiklah, aku sudah selesai. Meskipun Yulang tidak berada di atas untuk maju dengan cara apapun, secara keseluruhan dia memiliki pikiran yang sama dengan Zhao Kuo dalam hal ini. Keduanya adalah segel ke-7, tidak jauh dari monster seperti Li Luo. Jika mereka bertemu dengan segel ke-8, mereka mungkin akan kalah. Dan saat jumlah pesaing tangguh membengkak di reruntuhan roh putih, mereka akan dengan cepat berubah dari pembantu menjadi beban. Hanya 10 yang tersisa di sini di reruntuhan roh putih pada akhirnya. Mereka tidak mungkin bermimpi mencapai 10 besar tanpa menjadi sumber stres dan tanggung jawab yang besar bagi Li Luo. Bahkan jika Li Luo tidak keberatan, mereka tidak bisa menerima hasil seperti itu. Selain itu, tidak ada gunanya mereka masuk 10 besar. Selama Lu Qinger menempati posisi pertama, maka akan ada banyak penempatan masuk untuk Akademi Southwind, dan mereka juga akan diuntungkan.
Li Luo tersenyum mendengar kata-kata mereka. Kita akan lihat ketika saatnya tiba. Satu-satunya tujuannya adalah untuk masuk 10 besar dan mendapatkan penempatan pintu masuk. Lu Qinger sudah ada di sana untuk mengamankan tempat pertama untuk Akademi Southwind secara keseluruhan, jadi dia tidak perlu mencuri perhatian. Ayo pergi. Kita akan menemukan tempat untuk bersembunyi di reruntuhan roh putih. Li Luo melambai pada mereka, memimpin jalan ke medan yang membingungkan dari reruntuhan roh putih. Pada saat yang sama, di seberang reruntuhan roh putih, Si Huang berdiri di depan dinding kristal, memindai papan skor dengan tatapan dingin. Matanya terpaku pada nama Lu Qinger untuk waktu yang lama. Bos, nama Lian Zong tidak ada dalam daftar. Pasti telah terjadi sesuatu padanya. Seru seorang siswa ISPUL. Si Huang bingung dengan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa daftar itu. Memang, nama Lian Zong tidak ada, meskipun dia melihat Li Luo di tempat ke-17. Matanya menyipit. Dia telah mengirim Lian Zong untuk menjaga Li Luo. Dan sekarang Lian Zong pergi, sementara Li Luo duduk cantik di papan. Dia pasti telah digulingkan oleh Li Luo, kata Si Huang dingin. Hah, bukankah Li Luo hanyalah segel ke-7? Bagaimana mungkin? Orang-orang di sekitarnya bertanya dengan ragu. Dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Selain itu, apakah kalian semua benar-benar berpikir Li Luo tidak berguna? Si Huang berkata dengan senyum dingin yang tidak mencapai matanya. Tuan muda ini pasti berbohong selama ini. Haruskah kita berurusan dengannya? Si Huang menolaknya. Target terpenting sekarang adalah Lu Qinger. Meskipun Li Luo sedikit seperti kuda hitam, dia masih tidak menjamin perubahan dalam rencana kita. Abaikan dia untuk saat ini, kata Si Huang, berjalan ke reruntuhan roh putih. Setelah Lu Qinger ditangani, dia akan menjadi sepele seperti badut di jembatan. Tidak lama setelah memasuki reruntuhan roh putih, Si Huang melihat simbol baru yang diukir di salah satu dinding yang hancur. Dia menyeringai dan mengikuti tanda itu ke jalan yang hancur. Beberapa menit kemudian, dia berakhir di sebuah gubuk bobrok. Dalam kegelapan, 4 orang menunggu. Mereka adalah Xiang Liang, Qi Su, Zhong Fu, dan Song Yunfeng, 4 orang yang memiliki kesepakatan dengan Si Huang. Si Huang, kamu masih tertinggal poin dari Lu Qinger. Xiang Liang menyeringai saat dia masuk. Si Huang tersenyum tipis. Petunjuk sementara. Tidak masalah. Kalau begitu bicaralah. Kapan kita bergerak? Tanya Qi Su. Yang paling penting sekarang adalah memastikan posisi Lu Qinger dan menyelesaikan rencananya. Jangan biarkan dia melarikan diri. Jika dia lolos, dia tidak akan mudah ditangkap untuk kedua kalinya. Dan dia juga bisa bermain untuk waktu, atau potong yang selamat hingga 10 terakhir untuk memaksa ujian berakhir, kata Zhong Fu secara klinis. Si Huang mengangguk, mengalihkan pandangannya ke Song Yunfeng. Aku khawatir kita harus menyusahkan Song Yunfeng untuk yang satu ini. Dia tersenyum. Xiang Liang dan yang lainnya juga menoleh padanya. Tidak nyaman di bawah tatapan mereka, dia juga bisa merasakan rasa permusuhan yang memancar dari mereka. Xiang Liang dan 2 lainnya bukan dari Akademi Southwind, jadi wajar jika mereka ingin mengalahkan Lu Qinger. Tapi Song Yunfeng juga dari Southwind, namun dia membantu Si Huang menang melawannya. Itu sedikit tidak menyenangkan. Meskipun untuk kepentingan mereka, mereka senang memiliki agen orang dalam seperti Song Yunfeng, tetapi itu tidak mengekang penghinaan mereka terhadap karakternya. Aku siap, kata Song Yunfeng, berusaha menekan kegelisahannya. Maka kami sangat berkewajiban. Dalam hal ini, kontribusimu adalah yang terbesar, kata Si Huang, wajahnya sangat menggambarkan ketulusan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak siswa tiba di reruntuhan roh putih. Mereka yang berhasil sampai di sini adalah veteran dari banyak pertempuran dan telah meningkat di atas yang lain. Mereka kurang lebih adalah elit dari generasi mereka di Provinsi Tianshu. Kedatangan mereka di sini segera memecahkan keheningan reruntuhan yang suram, pertempuran sengit pecah di mana-mana. Kehebohan juga tercermin di papan skor, sekarang terlihat baik di dalam maupun di luar Gunung Roh Putih. Kadang-kadang, sebuah nama akan menghilang dan digantikan oleh yang lain, yang menunjukkan eliminasi. Saat pertempuran sengit berlanjut, semua mata tertuju pada papan yang berubah dengan cepat. Jumlahnya menyusut dan taruhannya meningkat. Di gedung yang rusak, Li Luo mendengarkan suara pertempuran di dekatnya dan kemudian melihat papan skor yang ditampilkan oleh medali kristalnya. Dia menghela nafas. Ini terlalu cepat. Hanya dalam waktu 1 jam, 100 siswa tersisa telah dikurangi menjadi hanya 60.
Saat ini, dia belum bertemu siapapun, dan skornya tidak berubah. Akibatnya, peringkatnya turun dari 17 menjadi 23. Brutal, Zhao Kuo setuju. Saat mereka berbicara, kekaburan muncul. Yulang. Ada kekacauan di luar sana. Perkelahian di mana-mana. Yulang telah mencari informasi. Resonansi anginnya sangat cocok untuk itu. Apakah menemukan sesuatu? Li Luo bertanya. Yulang mengangguk, tiba-tiba sadar, aku menemukan si Huang. Dan dia membawa Xiang Liang, Chisu, dan Zhong Fu bersamanya. Li Luo mendongak dengan tajam. Mereka dalam aliansi. Aku menduga mereka bekerja sama melawan Lu Qinger, kata Yulang sungguh-sungguh, menjilat bibirnya. Dalam ujian ini, tidak ada seorang pun kecuali Lu Qinger yang dapat menyusahkan si Huang. Wajah Zhao Kuo berubah muram juga. Sepertinya harapan mereka untuk masuk ke perguruan tinggi Astral Sage tidak hanya terletak di pundak Li Luo. Mungkin Lu Qinger adalah kondisi yang kurang pasti. Hanya dengan menang dia bisa mengamankan penempatan tambahan yang cukup bagi sekolah mereka agar mereka berhasil. Li Luo juga terlihat bermasalah. Sepertinya mungkin, kecerdikan si Huang sangat dalam. Dia pasti sudah merencanakan segalanya. Jika Lu Qinger benar-benar target gabungan mereka, dia dalam bahaya. Jika memang demikian rencana si Huang, maka mereka harus memastikan bahwa dia tetap aman apapun yang terjadi. Jika Lu Qinger tersingkir, maka Akademi Southwind lainnya akan jatuh seperti sekam di hadapan si Huang. Bahkan Li Luo tidak bisa menangani si Huang, Xiang Liang, Chisu, dan Zhong Fu sekaligus. Li Luo terdiam beberapa saat, lalu dia menghela nafas panjang. Ke arah mana mereka pergi? Dia bertanya pada Yulang. Yulang dengan cepat menunjuk. Apakah kamu akan pergi? Kamu tahu betapa pentingnya Lu Qinger. Aku harus pergi melihatnya. Jika dia dalam masalah, kita juga dalam masalah. Li Luo menghela nafas. Yulang dan Zhao Kuo mengangguk. Kalian berdua tetap di sini. Lebih mudah bagiku untuk berkeliling sendirian. Baiklah, hati-hati. Mereka mengerti bahwa mereka akan berada di atas kepala mereka dalam pertempuran di tingkat itu, jadi mereka tidak keberatan. Li Luo mengangguk, lalu dia berbalik tanpa sepatah kata pun. Dia pergi tanpa suara, kekuatan resonansi biru menyelubunginya. Di suatu tempat di reruntuhan roh putih. Lu Qinger sedang duduk di menara yang hancur, wajahnya segar. Atasan putihnya menempel di lekukan dadanya dan pinggangnya yang ramping. Celana panjang putihnya memeluk pantatnya yang kokoh tetapi melepaskan kakinya yang indah dan panjang. Itu menekankan sosoknya dengan sangat baik. Rambut panjangnya tergerai setinggi pinggang jam pasir itu. Dia adalah pemandangan yang menggetarkan, terutama kontras dengan reruntuhan masam dan menyedihkan. Dia mengeluarkan tas kain kecil dari lipatan pakaiannya. Ada beberapa buah kering di dalamnya, dan dia mengunyah perlahan, mengisi kembali tenaga hari itu. Tiba-tiba, dia tersentak, melihat seseorang mendekat. Dia melihat dari dekat dan melihat bahwa itu adalah Diva King. Mereka telah bertemu satu sama lain di reruntuhan roh putih, dan tentu saja dia sangat senang melihatnya. Dia ingin tetap bersama, dan Lu Qinger tidak keberatan. Karena mereka adalah teman sebaya, dia tidak keberatan membantunya. Qinger, kamu benar-benar juara bagi kami para gadis. Semua pria itu dihancurkan oleh Hemu. Diva King menyemburkan pujian padanya. Lu Qinger tersenyum sedikit. Ini belum selesai. Diva King mengangguk. Dalam ujian ini, Akademi Ispul memang pesaing yang kuat. Aku khawatir tentang si Huang. Dia sangat kuat. Lu Qinger setuju. Bahkan dia menganggapnya sebagai ancaman. Itulah mengapa siswa dari sekolah yang sama seharusnya saling mendukung. Itulah mengapa aku meninggalkan tanda tadi, Song Yunfeng yang memberi tauku. Dia bilang kalau aku bertemu denganmu dan merasa kamu butuh bantuan, aku harus memberitahu dia dengan tanda itu. Jika dia melihatnya, dia akan membantumu, kata Diva King dengan suara cerah. Lu Qinger tercekik dengan buah keringnya. Dia menatap Diva King dengan dingin. Kau bilang kau meninggalkan tanda dekat sini untuk Song Yunfeng. Diva King ketakutan oleh kebencian tiba-tiba, iya. Ada apa? Dia tergagap. Song Yunfeng adalah yang kedua terbaik di Akademi Southwind. Jika dia membantumu, tidak perlu takut pada si Huang. Lu Qinger menatap Diva King selama beberapa puluh detik. Dia kemudian menyimpan kantong kainnya, wajahnya keras. Aku pergi. Jangan mengikutiku. Qinger, kamu ada apa? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Diva King bertanya dengan cemas. Lu Qinger mengabaikannya. Mencondongkan kakinya ke depan, dia melompat ringan dari menara,
mendarat di tumpukan batu pecah dan lepas landas dengan cepat. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan membawa tanda di Viking, dia tidak ingin mengungkapkan lokasinya dengan mudah. Itu membuatnya merasa tidak aman. Mudah-mudahan, itu hanya aku yang terlalu banyak berpikir, pikir Lukinger pada dirinya sendiri. Tepat ketika dia akan menyelinap pergi, tubuhnya yang lentur tiba-tiba terangkat, dan bebatuan di bawahnya meledak dengan cahaya hijau cemerlang, merobek pergelangan kakinya yang terbuka. Serangan itu membuatnya lengah. Meski begitu, Lukinger tidak sepenuhnya tidak siap. Dia tetap tenang, mengirimkan arus kekuatan resonansi es-nya ke kakinya. Lampu hijau membeku, dan terwujud sebagai semacam sulur pohon hijau. Suara tepuk tangan dari depan. Lukinger mendongak dan melihat sosok berdiri di atas tembok yang rusak, tersenyum padanya. Si Huang. Di sisi-sisinya dan di belakangnya, yang lain muncul, memotong rute pelariannya. Lukinger. Mata Siang Liang berbinar saat dia tertawa. Di depannya, Si Huang. Di sayap dan belakang, Siang Liang, Qi Su, dan Zhong Fu. Ketiganya adalah lawan yang tangguh. Masalah ini tampak mengerikan. Tidak jauh dari sana, sebuah kristal mengedipkan mata, mengembalikan pemandangan ke dinding kristal di Gunung Roh Putih. Kembali di kaki Gunung Roh Putih, penonton meledak dengan kegembiraan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a